kelompok 6 akan mempersembahkan video yang bertemakan Laporan Perjalanan Ekonomi. Video ini kami buat untuk memenuhi penugasan mata kuliah menulis populer laporan perjalanan dengan dosen pengampu Dr. Siti Ansoriah MPD, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta. Adapun anggota kelompok kami yaitu Gevira Nur Fatimah sebagai editor, Gia Trisalva sebagai penulis naskah, Marwah Khairunisa Zahra sebagai pengisi suara, Rifki Farishi sebagai kameramen, dan Madeline Jennifer sebagai kameramen. Di sana, kita akan mengetahui bagaimana sih sistem perekonomian di Indonesia, mulai dari zaman penjajahan hingga masa sekarang. Mau tahu gimana kelanjutannya? Yuk tonton terus video kami! Untuk menuju lokasi, sebelumnya kami berkumpul terlebih dahulu di stasiun Manggarai. Kemudian, setelah kami semua sudah berkumpul, kami menggunakan KRL komuter lain untuk menuju lokasi. Kami naik dari stasiun Manggarai menuju stasiun Jakarta Kota. Setelah sampai di stasiun Jakarta Kota, kami keluar dan berjalan ke arah kiri, lurus terus, lalu kita bisa melihat dari jauh Museum Bank Indonesia, dan akhirnya kita sampai. Museum Bank Indonesia buka setiap hari Selasa sampai dengan hari Minggu, mulai dari pukul 08.00 sampai dengan 15.30 WIB. Namun, saat waktu istirahat, yaitu pukul 12.00 sampai pukul 13.00, museum tidak menerima pengunjung, dan kembali pada setelah waktu istirahat selesai. Museum Bank Indonesia tutup pada hari Senin dan hari libur nasional. Museum Bank Indonesia memamerkan sejarah perbankan di Indonesia dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral negara. Selain itu, Museum Bank Indonesia terdapat berbagai jenis koleksi, seperti mata uang lama, mesin dan cetak uang, dokumen historis, alat pembayaran tradisional, serta benda-benda lainnya yang berhubungan dengan sejarah perbankan di Indonesia. Museum ini juga menyediakan informasi tentang peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, mengawasi sektor perbankan, dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi. Selain itu, pengunjung dapat mempelajari bagaimana peran Bank Sentral dalam mengatur kebijakan moneter. Di dalam Museum Bank Indonesia juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti multimedia, animasi, dan display interaktif, sehingga pengunjung dapat menikmati tur virtual, simulasi permainan, dan berbagai pengalaman belajar yang sangat menarik. Untuk itu, sebelum masuk museum, kita harus antri terlebih dahulu untuk melakukan pengecekan barang bawaan dengan menggunakan mesin X-ray. Kemudian, kita berjalan menaiki tangga dan menuju loket tiket. Harga tiket museum ini per orang yaitu Rp5.000. Setelah itu, barang bawaan yang kami bawa wajib dititipkan di tempat penitipan barang. Kemudian, kami boleh masuk dan menyerahkan tiket yang sudah kita beli tadi kepada petugas. Di sekitar tempat penukaran tiket tadi, terdapat dokumentasi tempat ini sebelum dijadikan museum. Di awalan museum, terdapat tayangan besar yang menayangkan kita menuju tempat selanjutnya. Nah, di tempat selanjutnya terdapat rempah-rempah yang dijadikan alat pembelian saat masa sebelum ditemukannya uang. Terdapat lada, biji pala, dan kayu manis. Selanjutnya, Indonesia kedatangan Belanda. Kemudian, mereka mendirikan bank di Batavia yang diilustrasikan dengan patung-patung. Hal yang menarik pada bagian ini, yaitu terdapat pakaian para pejuang Indonesia, serta pakaian tentara Belanda dan tentara Jepang yang diletakkan di lantai dengan dilapisi kaca. Selanjutnya, kita beralih menuju masa Bank Sentral di Indonesia mulai muncul. Pemberontakan PUSA juga dipamerkan loh dalam museum ini. Kemudian, periode-periode perkembangan ekonomi Indonesia serta peristiwa yang terjadi juga dipamerkan lewat dinding-dinding museum. Dimulai dari periode 1 di tahun 1953 hingga periode 7. Bahkan, periode bank syariah pertama di Indonesia juga terdapat dalam museum ini yang dilengkapi dengan teknologi buku virtual dalam bilik ini. Selanjutnya, kita akan beralih ke ruang direksi DJB. Dalam ruang direksi ini terdapat patung buatan yang menggambarkan bagaimana suasana dalam ruang tersebut. Ruangan ini khusus membahas bagian ruang direksi DJB agar pengunjung dapat merasakan suasananya. Bahkan, di ruang selanjutnya pun, yaitu ruang sang pemimpin,
juga ditampilkan seperti ruang sebelumnya. Lalu, saat keluar dari ruang sang pemimpin, kami disuguhkan pemandangan bangunan museum yang berarsitektur zaman Belanda yang dirawat dengan sangat baik. Cat putih museum ini pun masih terlihat sangat cantik, dan para pengunjung bisa berfoto dengan berlatar bangunan ini. Lalu, kami masuk ke ruangan selanjutnya, yaitu ruang penyimpanan emas. Dalam ruangan ini, terdapat emas yang beratnya 13,5 kg. Pengunjung bisa mengangkat emas ini dari lubang khusus untuk mengangkat emas tersebut. Kami mencoba untuk mengangkat emas tersebut yang diwakilkan dengan Gia dan Marwah. Ternyata emas tersebut lumayan berat loh, bahkan diangkat dengan 2 tangan saja kami masih merasa kesulitan. Selanjutnya, kita beralih ke ruang pameran uang. Pameran uang ini mulai dari masa kerajaan hingga masa sekarang. Bahkan, dalam ruangan ini terdapat uang khusus, dan mata uang negara lain juga dipamerkan lewat lemari kaca yang bisa ditarik oleh pengunjung. Selanjutnya, kita beralih menuju ruangan uang dicetak. Dalam ruangan ini terdapat peti uang kuno dan alat-alat untuk mencetak uang, baik uang logam dan uang kertas. Lalu kita bergegas ke ruangan yang terakhir, yaitu ruangan yang dimana kita bisa melakukan swafoto dengan latar belakang uang. Sebelum berfoto, kita bisa loh memilih terlebih dahulu uang mana yang akan dijadikan untuk kita berfoto. Lalu hasilnya akan dikirimkan lewat Gmail. Terdapat juga pakaian adat yang digunakan di dalam uang kertas yang dipamerkan. Dan yuk, perjalanan kita sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton dan menyempatkan waktunya untuk menonton. Terima kasih dari kami, dan sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.